Perkenalkan, nama saya Irsat Akbar dengan NIM 121290085, Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Saya Lestari Malum Bandraja, NIM 121110036 dari Prodi Fisika TPB 5. Perkenalkan, nama saya Fuska Fawazari Birawa dari jurusan Sains, Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Nazifa Rizkyalana, NIM 121290070, Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan, TPB 5. Perkenalkan, nama saya Okta Kirana Liasain Divisal dari Prodi Kimia dengan NIM 121270085. Nama saya Ulan Amalia Mustika Damayanti, NIM 1212792 dari Prodi Kimia. Hai teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jadi di video ini kami akan menjelaskan penerapan prinsip Bernoulli pada gaya angkat pesawat terbang. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu prinsip Bernoulli. Jadi prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan kecepatan pada fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini ditemukan tahun 1700-an oleh Daniel Bernoulli, seorang ilmuwan Belanda, Swiss. Nah, penerapan prinsip Bernoulli pada gaya angkat pesawat terbang. Apakah teman-teman pernah melihat bentuk sayap pesawat? Jika belum, maka akan saya lihatkan di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Nah, jadi ketika pesawat akan terbang, pilot itu akan mengubah mode sayap sehingga membengkok ke bawah. Ini bertujuan agar pada bagian atas kecepatan udara tinggi. Alhasil tekanan di bagian itu akan menjadi lebih rendah daripada di bawah pesawat. Saat tekanan udara di bagian bawah sayap lebih tinggi, maka udara akan bisa mengangkat pesawat lalu kemudian take off. Pada dasarnya ada 4 buah gaya yang bekerja pada sebuah pesawat terbang yang sedang mengangkasa. Yang pertama, berat pesawat yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Yang kedua, gaya angkat yang dihasilkan oleh kedua sayap pesawat. Yang ketiga, gaya ke depan yang disebabkan oleh mesin pesawat. Yang keempat, gaya hambatan yang disebabkan oleh gerakan udara. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat. Penampang sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atas yang lebih melengkung dari sisi bagian bawahnya. Garis arus pada sisi bagian atas lebih rapat daripada sisi bagian bawahnya. Artinya, kelajuan aliran udara pada sisi bagian atas pesawat V2 lebih besar daripada sisi bagian bawah sayap V1, sesuai dengan asas Bernoulli. Tekanan pada sisi bagian atas P2 lebih kecil daripada sisi bagian bawah P1 karena kelajuan udaranya lebih besar. Dengan A sebagai luas penampang pesawat, maka besarnya gaya angkat dapat diketahui melalui persamaan F1 kurang F2 sama dengan buka kurung P1 kurang P2 tutup kurung dikali A. F1 kurang F2 sama dengan 1/2 dikali rho buka kurung F2 kuadrat dikurang F1 kuadrat tutup kurung dikali A. Pesawat terbang dirancang sedemikian rupa sehingga hambatan udaranya sekecil mungkin. Pesawat pada saat terbang akan menghadapi beberapa hambatan, diantaranya hambatan udara, hambatan karena badan pesawat itu sendiri, dan hambatan pada saat menabrak awan. Setelah dilakukan perhitungan dan rancangan akurat dan teliti, langkah selanjutnya adalah pemilihan mesin penggerak pesawat yang mampu mengangkat dan mendorong badan pesawat. Pesawat terbang dapat terangkat ke atas jika gaya angkat lebih besar daripada berat pesawat. Jadi, suatu pesawat lebih terbang atau tidak tergantung dari berat pesawat, kelajuan pesawat, dan ukuran sayapnya. Makin besar kecepatan pesawat, makin besar kecepatan udara. Hal ini berarti gaya angkat sayap pesawat makin besar. Demikian pula, semakin besar ukuran sayap, maka besar pula gaya angkatnya. Sayap pesawat akan maju menembus udara, tapi kita akan mengasumsikan aliran ini dengan gambar sayap yang diam. Udara akan mengalir melewati bagian atas sayap dan bawah sayap. Dengan bentuk sayap yang melengkung, maka aliran udara di atas sayap membutuhkan jarak yang lebih panjang dan membuatnya mengalir lebih cepat dibandingkan dengan aliran udara di bawah sayap pesawat. Karena kecepatan udara yang lebih cepat di atas sayap, maka tekanannya akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara yang mengalir di bawah sayap.
Tekanan di bawah sayap yang lebih besar akan mengangkat sayap pesawat dan disebut gaya angkat atau lift. Karena itu, kecepatan pesawat harus dijaga sesuai dengan rancangannya. Jika kecepatannya turun, maka liftnya akan berkurang dan pesawatnya akan jatuh. Dalam ilmu penerbangan ini disebut stall. Kecepatan minimum ini disebut stall speed. Jika kecepatan pesawat melebihi rancangannya, maka juga akan terjadi stall yang dinamakan high speed stall. Terbang straight dan level atau lurus dan datar dapat dipertahankan mulai dari terbang dengan kecepatan rendah sampai dengan kecepatan tinggi. Penerbang harus mengatur angle of attack dan thrust dalam semua jangkauan kecepatan atau speed regime jika pesawat harus ditahan di ketinggian tertentu. Supaya pesawat dapat terangkat, gaya angkat harus lebih besar daripada berat pesawat, di mana F1 kurang F2 harus lebih besar dari massa kali percepatan gravitasi. Jika pesawat telah berada pada ketinggian tertentu dan pilot ingin mempertahankan ketinggiannya atau melayang di udara, maka kelajuan pesawat harus diatur sedemikian rupa sehingga gaya angkat sama dengan berat pesawat, di mana F1 kurang F2 sama dengan massa kali percepatan gaya gravitasi. Berikut ini hal-hal yang mendefinisikan gaya-gaya tersebut dalam suatu penerbangan yang lurus dan datar, tidak berakselerasi, atau sering dikenal dengan strike and level unaccelerated. Yang pertama, thrust. Thrust adalah gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin atau power plane, baling-baling. Yang kedua, drag. Drag adalah gaya ke belakang, menarik mundur, yang disebabkan oleh gangguan aliran udara oleh sayap, badan pesawat, dan objek-objek lain. Drag kebalikan dari thrust dan beraksi ke belakang paralel dengan arah angin relatif. Yang ketiga, wake. Wake adalah kombinasi berat dan muatan pesawat itu sendiri, awak pesawat, bahan bakar, dan kargo atau bagasi. Wake menarik pesawat ke bawah karena gaya gravitasi. Wake melawan lift atau gaya angkat dan beraksi secara vertikal ke bawah melalui center of gravity dari pesawat. Yang keempat, lift atau gaya angkat. Lift atau gaya angkat melawan gaya dari wake dan dihasilkan oleh efek dinamis dari udara yang beraksi di sayap dan beraksi tegak lurus pada arah penerbangan melalui center of lift dari sayap. Lift dan drag yang tersedia pada bermacam-macam kecepatan pada pesawat terbang datar dan tidak berakselerasi, proporsi CL atau coefficient of lift dan CD, coefficient of drag, dapat dihitung pada setiap angle of attack tertentu. Hasil plotting untuk rasio lift drag pada angle of attack tertentu menunjukkan bahwa lift drag bertambah ke maksimum, kemudian berkurang pada coefficient lift dan angle of attack yang lebih besar. Perhatikan bahwa maksimum rasio lift drag terjadi pada angle of attack dan koefisien yang tertentu. Jika pesawat beroperasi pada penerbangan yang stabil pada lift drag maksimum, maka total drag adalah minimum. Angle of attack apapun yang lebih kecil atau lebih besar dari yang ada di lift drag maksimum akan mengurangi rasio lift drag dan konsekuensinya menambah total drag dari gaya angkat yang diberikan pada pesawat. Sekian video pembahasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.